Halo semuanya, pada kesempatan mentoring kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, kita ke soal 2 dulu untuk soal pelangi yang dividend and return earnings. Nah, di sini apa saja yang perlu diperhatikan dalam soal ini? Disajikan laporan posisi keuangan ekuitas Niko Inc. 31 Desember 2017. Jadi kalian sajikan dulu semua ekuitasnya, yaitu dari share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, retained earnings, treasury shares, dan total equity-nya. Nah, tapi sebelumnya untuk share capital ordinary dan treasury share ordinary, kalian harus cari berapa lembar shares yang ada yang tertera, yaitu kita mulai dari share capital ordinary, katanya par value-nya 250 yen dengan total 20 juta. Nah, dari informasi ini kalian bisa cari share issued-nya berapa, yaitu gimana? Dimana satu lembar harganya 250, totalnya 20 juta. Berarti yang di-issued ada berapa lembar, yaitu 20 juta dibagi 250. Ada 80.000 lembar. Untuk outstanding-nya itu, karena ada treasury shares pasti berbeda dari issued-nya. Nah, oleh karena itu untuk mencari outstanding kita harus cari dulu berapa lembar treasury shares yang dibeli. Totalnya itu 1.375.000, dimana treasury shares-nya satu lembarnya itu seharga 275. Jadi shares yang kita beli 1.375.000 dibagi cost-nya 275 per lembar, dapat yang kita beli itu adalah 5.000 lembar. Nah, share outstanding-nya karena ada sebagian shares yang udah kita issue, yang udah diterbitkan perusahaan, tapi ada yang dibeli kembali, maka yang outstanding atau yang beredar di pasar di si pemegang saham yang benar-benar adalah total yang diterbitkan 80.000, sedangkan yang dibeli kembali 5.000. Jadi 80.000 dikurang 5.000, outstandingnya 75.000. Nah, untuk apa mencari informasi seperti ini? Untuk nanti kalau misalnya ada share split, stock split kayak gitu. Jadi kita harus menghitung lagi yang baru, berapa yang issued, outstanding, dan treasury shares-nya. Langsung lanjut ke transaksi. Transaksi selama 2018, 9 Januari mengumumkan dividen tunai pada pemegang saham preferred berikut dividends in arrears. Dividends in arrears ini adalah dividen yang belum dibayar, belum diumumkan atau belum dibayar lah, yang ditunggak, istilahnya yang ditunggak. Karena ini si share capital preference dia adalah kumulatif, berarti kita boleh anggapannya kayak misalnya tahun lalu kita nggak bayar, tapi tahun ini sekaligus langsung dibayar beserta porsi yang tahun lalu, itu boleh. Itu namanya dividends in arrears. Jadi yang tahun lalu belum dibayar sama sekali dividennya, boleh dibayar di tahun ini. Tahun lalu Micro Inc. tidak mengumumkan dividen. Nah, karena ini makanya namanya dividen in arrears. Jadi jurnalnya gimana? Dividen tunai berarti cash dividend di debit sebesar, kalau preference langsung aja cari dari persentase dividennya 5% dikali totalnya 40 juta. 5% kali 40 juta 2 juta. Kreditnya adalah dividen payable karena hanya mengumumkan belum membayar. Lalu 12 Februari melakukan pencatatan atas pengumuman dividen tanggal 9 Januari. Jadi, kalau untuk mencatat saja siapa saja yang berhak menerima dividen tersebut, maka no entry karena nggak ada hubungannya sama sekali dengan laporan dengan posisi keuangan perusahaan, dengan keadaan finansial perusahaan. 15 Februari mengumumkan 10% dividen saham kepada pemegang saham biasa, di mana harga pasar saham berada pada 300 yen per lembar. Nah, kalau ini 10% dividen saham, berarti dividen saham itu share dividen di debit, kreditnya ordinary share dividend distributable. 10% saham berarti kita cari, ingat ya kalau dividen itu dari share outstanding. Outstanding share untuk capital ordinary adalah 75.000. Nah, dikali 10%-nya berapa? Jadi 7.500 dikali dengan harga pasarnya. Diterbitkan harga pasarnya 300, berarti dikali 300 maka totalnya 2.250.000 yen. 3 Maret membayarkan seluruh dividen tunai kepada pemegang saham preferred. Ini kayak yang
membayarkan seluruh dividen tunai kepada pemegang saham preferred. Berarti yang dividen yang 9 Januari ini dibayarkan dividen payable pada cash sebesar 2 juta. Nah, sebelumnya sebenarnya agak gimana ya soalnya. Yang 9 Januari itu mengumumkan dividen tunai, berikut dividen in arrears. Nah, kalau kalian lihat di 1 Agustus ada lagi mengumumkan pembagian dividen tunai ke pemegang saham preferred. Jadi anggapannya mesti kita bayar dividen 3 kali. Jadi untuk tahun ini, tahun lalu, dan tahun depan. Jadi untuk agak lebih logis, maka yang 9 Januari ini anggapannya untuk dividen in arrears saja. Jadi kita bayarnya untuk 2 jutanya aja, porsi yang untuk tahun lalu. Nah, untuk di 1 Agustus nanti kita bayarkan baru untuk tahun ini, gitu. 19 Maret melakukan pencatatan atas pengumuman dividen 15 Februari. 15 Februari baru mengumumkan dividen saham. Berarti untuk pencatatan siapa saja yang berhak menerima dividen saham, no entry. Karena nggak berhubungan dengan keadaan finansial perusahaan. 27 April membagikan dividen yang diumumkan 15 Februari. Nah, dividen sahamnya diterbitkan. Jurnalnya gimana? Ordinary share dividend distributable yang tadinya dikredit tanggal 15 Februari di debit, dihapus karena sudah dibayarkan, yaitu 2.250.000. Nah, kreditnya apa? Kan dividen saham, berarti kita menerbitkan saham baru, share capital ordinary. Kreditnya share capital ordinary sebesar berapa? Kan yang kita terbitkan untuk saham, dividen saham adalah 10% dari outstandingnya 75.000, jadi 7.500. Nah, ingat share capital ordinary dicatat selalu sebesar par value-nya 250. Jadi 7.500 dikali 250, 1.875.000. Nah, selisihnya masuk ke share premium ordinary. Selanjutnya untuk 7 Mei melakukan share split 2-for-1 untuk seluruh saham biasa. Nah, share split ini tidak ada jurnal, tapi kita harus membuat catatan notes. Yang pertama, yang berpengaruh apa aja sih dari share split ini? Share capital ordinary udah pasti karena dia sudah jelas-jelas bilang untuk saham biasa. Nah, selanjutnya treasury shares, karena treasury shares itu adalah saham biasa yang dibeli kembali. Share capital ordinary kita mau hitung outstandingnya berapa. Nah, outstandingnya ini kalian harus rekap sama yang ditransaksi. Kita mulai dari yang pertama, 1 Januari 2018 itu outstandingnya 75.000. Nah, lalu kalian lihat di April 27 kita ada menerbitkan lagi 10% dari 75.000 atau 7.500. Jadi 75.000 tambah 7.500, 82.500 lembar totalnya sampai 7 Mei itu. Nah, setelah tanggal 7 Mei kita kan split 2-for-1. Artinya jadi setelah split kita split 1 menjadi 1 lembar menjadi 2 lembar. Jadi yang 82.500 lembar ini dikali 2, jadi total setelah di split ada yang outstandingnya 165.000 lembar. Issued juga sama. Issued awalnya itu 80.000. Namun setelah ada diterbitkan dividen saham yang 27 April bertambah 75.000 kali 10% atau 7.500 lembar, jadi totalnya 87.500 lembar. Nah, setelah split 2-for-1, 1 lembar menjadi 2, maka 87.500 dikali 2 yaitu 175.000 lembar. Nah, parnya yang awalnya 250 per lembar, setelah split maka 250 dibagi 2, yaitu dimana 250 adalah harga untuk 1 lembar saham. Nah, harga untuk 2 lembar saham ini berapa? 250 tadi kan ya, pokoknya harga per lembarnya kan 250. Lalu setelah split, yaitu dimana 1 lembar yang tadinya 1 lembar sekarang porsinya menjadi 2 lembar. Jadi 250 ini sekarang porsinya untuk 2 lembar, makanya 1 lembarnya berapa? 250 dibagi 2, 125 per lembar. Nanti setelah tanggal 7 Mei kita pakai semua informasi yang di sini. Untuk penerbitan berarti parnya udah bukan 250 yen lagi, tapi 125 yen. Untuk pembagian dividen outstandingnya bukan 82.500, tapi sekarang udah 165.000. Nah, sekarang ke treasury share. Treasury share tadi di awal ada 5.000 lembar.
Nah, setelah split 2 for 1, maka 5.000 kali 2 jadi 10.000 lembar. Begitu pula dengan cost-nya yang 275 per lembar sekarang menjadi 137,5 yen per lembar. Nah, kalau misalnya kalian hitung nih outstanding sama issued-nya, selisihin bener gak sesuai dengan 175 dikurang 165, bener gak 10.000 lembar? Bener ya? Itu. Nah, sekarang ke 8 Juni. 8 Juni ditemukan kesalahan pencatatan beban penyusutan kendaraan sebesar 86.000 yang dicatat lebih kecil daripada seharusnya. Beban penyusutan building juga 23.000 dicatat lebih besar daripada seharusnya. Nah, kalau ini kan tahun lalu. Ditemukan kesalahan pencatatan tahun lalu. Ini ada ralat. Nah, kalau ini beban penyusutan, kalau kalian buat adjustment entries atau jurnal penyesuaian, itu berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan atau depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle. Tapi ini untuk tahun lalu. Nah, pengaruhnya apa ke tahun ini? Dimana kalian coba deh breakdown di laporan income statement. Di income statement itu kan beban penyusutan sebagai pengurang dari income. Nah, dimana kalau beban penyusutan dicatat terlalu kecil, artinya income kita, hasil income-nya itu dicatat terlalu besar dong. Contohnya, misalnya pertama revenue kita 10, terus ternyata beban penyusutan kita cuma 2. Nah, hasilnya income-nya 10 kurang 2, 8. Tapi ternyata dicatat terlalu kecil, harusnya bukan 2 beban penyusutan tapi 4. Yaitu dimana revenue, kita ulang lagi, revenue-nya 10, sedangkan beban penyusutannya 4. 10 kurang 4, income-nya 6. Yang tadinya 8 jadi 6. Yang tadinya 8, dicatatnya 8, tapi seharusnya 6. Nah, maka dari itu, efeknya adalah income dicatat terlalu besar. Nah, income dicatat terlalu besar, ngaruhnya kemana? Ngaruh ke ending RE. RE 31 Desember 2017 yang tahun lalu itu dicatatnya terlalu besar dong. Dimana kalau kalian lihat nih, RE untuk mencari ending RE itu menambah net income, menambah sebagai penambah. Jadi jurnalnya gimana kalau terlalu kecil? Maka RE-nya berarti artinya berkurang dong. Kan dicatat terlalu besar, berarti kita harus kurangi RE, berkurang di debit sebesar yang dicatat berapa nih? Yang kegedeannya, yang kekecilannya 86.000. Berarti RE-nya 86.000. Nah, kreditnya apa? Kan beban penyusutan dicatat terlalu kecil. Artinya kita cuma catat depreciation expense pada accumulated depreciation expense dong, kekecilan. Nah, berarti accumulated depreciation-nya efeknya kekecilan. Jadi kita harus tambahin sehingga accumulated depreciation kan bertambah di kredit. Maka kreditnya pakai akun accumulated depreciation 86.000. Kalau yang terlalu besar gimana? Terlalu besar berarti dibalik. Kita harus kurangin pertama accumulated depreciation-nya dicatat kegedean, berarti kita harus kurangin yaitu di debit sebesar 23.000. Nah, ini harusnya accumulated depreciation apa nih? Buildings ya. Yang atas harusnya accumulated depreciation vehicle. Nah, yang selanjutnya kreditnya apa? Beban penyusutan dicatat terlalu besar, berarti income dicatat kekecilan, RE dicatat kekecilan. Nah, makanya di tahun ini kita harus tambahin RE kita di sebelah kredit sebesar yang kekecilannya berapa, selisihnya 23.000 sesuai yang keterangan di soal. Lalu selanjutnya 1 Juli mengumumkan dividen tunai kepada pemegang saham biasa 50 per lembar. Maka cash dividend pada dividen payable karena baru diumumkan belum dibayar. Nah, 50 per lembar. Lembarnya kita lihat nih yang baru outstanding untuk share capital ordinary adalah 165.000. Jadi 50 kali 165 8.250.000. Untuk 1 Agustus mengumumkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham preference. Jadi cash dividend pada dividen payable lagi. Nah, untuk si saham preference kan udah ada nih 5% dikali, kita lihat ada transaksi yang berhubungan dengan saham preference kan? Kalau nggak ada berarti masih tetap pakai yang 40 juta. 5% dikali 40 juta jadi 2 juta.
Kita lanjut ke 3 Agustus, melakukan pencatatan atas dividen yang diumumkan 1 Juli. 1 Juli kan ini cash dividen untuk ordinary share. Kita lakukan pencatatan untuk siapa aja sih yang menerima, jadi no entry karena nggak ada berhubungan dengan uang atau finansial perusahaan. Nah, 5 September membayarkan dividen yang diumumkan 1 Juli. Kalau bayar, kita jurnal. Dividen payable pada kan kita membayarnya pakai cash 8.250.000. September 10 melakukan pencatatan atas dividen yang diumumkan 1 Agustus. 1 Agustus ini catat siapa aja yang berhak menerima, no entry. Lalu di 20 Oktober membayarkan dividen. Kalau bayar kita catat, berarti dividen payable-nya udah boleh dihapus. Dividen payable kita nggak ada utang sama sekali sekarang karena udah dibayar pakai cash. Dividen payable pada cash sebesar 2 juta. Terakhir, perusahaan memperoleh laba bersih untuk tahun 2018 sebesar 15.870.000. 15.870.000. Jadi income summary 15.870.000 karena net income menambah retained earnings, kreditnya retained earnings bertambah sebesar 15.870.000. Untuk soal berikutnya adalah di mana ada jurnal penutup untuk dividen. Jurnal penutup untuk dividen, di sini ada 2 jenis dividen yang diterbitkan, yaitu share dividend dan juga cash dividend. Nah, kita mulai ke jurnal penutup untuk cash dividend. Karena cash dividend tadi kan awalnya ini bertambah di sebelah debit. Jadi kalau mau ditutup, mau dihapus, kita kreditin. Cash dividend dikredit. Nah, debitnya apa? Cash dividend itu mempengaruhi saldo retained earnings. Ya, kalian bisa lihat di retained earnings statement. Cash dividend ini mengurangi saldo retained earnings. Jadi retained earnings kalau berkurang di debit, maka retained earnings to debit, cash dividend dikredit. Sebesar berapa? Kita totalin cash dividendnya 2 juta di 1 Agustus, 1 Juli 8.250, sama di 9 Januari 2 juta. Jadi 4 juta tambah 8.250, 12.250.000. Untuk share dividend, retained earnings pada share dividend sebesar share dividend yang terbitkan di 15 Februari 2.250.000. Nah, selesai. Kalau selesai, yang diminta kedua susunan retained earnings statement. Retained earnings statement, maka formatnya nama company-nya Miko Inc. Nama laporannya retained earnings statement for the period ended 31st December 2018 in yen. Lalu kalian masukin retained earnings per Januari 1, 2018. Itu cara lihatnya di mana? Di soal ada retained earnings awal 12.560.000 yen. Maka kalian masukin retained earnings 1 Januari 12.560. Nah, kalian harus sesuaikan dengan prior period adjustment, yaitu yang tadi nih, yang ada beban penyusutan dicatat kekecilan atau kebesaran. Yang mempengaruhi kan accumulated depreciation, yang vehicle sama buildings. Nah, yang vehicle pertama retained earnings-nya berkurang, yang kedua bertambah, maka error in depreciation expense vehicle yang mengurangi berarti minus 86.000, yang error in depreciation expense building menambah retained earnings 23.000. Jadi adjusted retained earnings Januari 1, 2018 kalian kalian kurangin 12.560 dengan 86.000, terus ditambahin dengan 23.000, dapat 12.497.000. Lalu ditambah dengan net income-nya yang ini 15.870.000, dikurangi dengan dividen, cash dividen 12.250.000, share dividen 2.250.000, totalnya adalah 13 juta. Total retained earnings ending yaitu 31 Desember 2018 13.867.000. Kita beralih ke soal cash flow. Dikasih data financial statement yaitu SOFP-nya untuk tahun 2017 dan 2018, assets dan juga equity and liabilities. Lalu ada informasi tambahan
yaitu penjualan bersih perusahaan tahun 2018 185.000 dan laba bersih sebesar 20.500. Kita langsung aja ke cash flow statementnya. Formatnya nama perusahaan, judul statement, for the period ended Desember 31. Jangan lupa mata uangnya. Yang pertama, cash flow. Aktivitas pertama adalah operating activities, yaitu kita memerlukan data net income, dimana di soal ini laba bersihnya 20.500 dan diperlukan adjustment yaitu dari increase decrease asset liabilities, current asset dan current liabilities, ingat. Lalu ada gain on sale atau loss on sale, depreciation dan segala macam. Untuk aktivitas kedua adalah cash flow from investing activities yang berhubungan dengan aktiva tetap maupun long term investment. Yang ketiga ada cash flow from financing activities, yaitu menyangkut long term payable, long term debt, sama ekuitas. Lanjut, untuk operating activities kalian harus identifikasi pertama net income-nya yang di soal 20.500 dan juga increase decrease dari current asset dan current liabilities. Nah, kalau di soal current assetnya mulai dari prepaid rent, merchandise inventory, sama accounts receivables net. Jadi prepaid rent yang 2017 2.000 naik 2018 menjadi 8.000. Increase in prepaid rent karena increase in asset menyatakan bahwa perusahaan mengeluarkan uang tambahan untuk memperoleh aset tersebut, jadi minus. Artinya kita ada cash flow keluar, cash outflow, yaitu 6.000. Lalu ada increase in merchandise inventory. Nah, accounts receivable net decrease dari 88 jadi 50. Nah, kalau decrease di accounts receivable artinya ada sebagian besar, ada 38.000 accounts receivable yang dilunasi, sehingga perusahaan mendapat cash inflow. Jadi tandanya di sini kenapa plus alasannya. Kita beralih ke current liabilities yang mulai dari accounts payable, unearned sales revenue sampai dividend payable. Nah, kalau di payable, di current liabilities increase menyatakan bahwa kita tidak mengeluarkan uang sama sekali, malahan kita ngutang. Nah, kalau ngutang kan berarti kita belum mengeluarkan melakukan pengeluaran, makanya di sini tandanya plus, positif. Lalu untuk gain on sale dan lain-lain ini biarkan dulu, kita baca keterangannya. Informasi tambahan di tahun 2018 penjualan bersih ini nanti untuk data financial statement analysis. Yang kedua, terdapat pelunasan hutang obligasi pada saat jatuh tempo. Hutang obligasi pada saat jatuh tempo. Tapi kita lihat dulu apa ada transaksi lain yang berkaitan dengan bonds payable. Yaitu di keterangan 7, yaitu terdapat pembelian peralatan sebesar $40.000 dilunasi dengan menerbitkan obligasi. Nah, kita buat dulu saldonya kayak gini. Bonds payable di 2017 di soal 10.000. Lalu di keterangan ke-7, maaf ini ke-7 bukan ke-8, ke-7 harusnya ke-7 itu dia bertambah karena dia menerbitkan obligasi 40.000. Menerbitkan 40.000. Nah, di 2018 ternyata sisanya adalah 32.000. Jadi kita cari selisihnya itu sebagai artinya yang dilunasi. Nah, 40.000 tambah 10.000 kan harusnya 50.000, tapi malahan di 2018 sisanya itu cuma 32.000. Jadi selisihnya itu yang dilunasi sebesar 18.000. Nah, yang dilunasi nih bonds payable kan long term liabilities. Jadi masuknya ke cash flow from financing activities, payment of bonds payable sebesar 18.000. Karena ini cash outflow maka tandanya minus, negatif. Keterangan 2 udah, keterangan 7 juga sudah selesai. Nah, sekarang keterangan 3, investasi dijual dengan keuntungan sebesar 500. Investasi dijual, long term investment yang awalnya 56.000 ternyata di 2018 20.000 sisanya.
Nah, kita kan nggak tahu dia ada beli lagi atau enggak, makanya kita harus lihat informasi tambahan. Hanya ada keterangan dijual, nggak ada keterangan dibeli, maka artinya selisihnya ini 56 dikurang 20 yaitu 36, itu kita anggap yang dijual. Nah, jurnalnya gimana? Apa menjual? Berarti kita dapat cash. Nah, cash ini akan dimasukkan ke investing activities. Gain on sale yang dikasih tahu 500. Long term investment yang dijual 36.000 dari hasil yang kita cari. Nah, selisih total untuk cashnya itu 36 tambah 500. Ini yang masuk ke investing activities. Sale of long term investment yaitu 36.500. Lalu ada terdapat penjualan peralatan di keterangan keempat dengan mengalami kerugian 2.000. Nah, sekalian kerugiannya itu kita masukin ke operating activities. Loss on sale of equipment 2.000. Karena loss on sale itu tadi kan di net income statement harusnya mengurangi. Tapi sekarang kita mau adjust income statement supaya angkanya itu semua menunjukkan pengeluaran ataupun pendapatan yang berhubungan dengan kas. Maka loss on sale itu kan nggak berhubungan dengan kas sama sekali, kita exclude. Jadi yang tadinya mengurangi di income statement, sekarang di cash flow statement menambah jadi positif. Lalu gain on sale yang tadi 500, yang tadinya di income statement harusnya menambah in net income, tapi sekarang di cash flow statement mengurangi jadi minus 500. Penjualan peralatan kerugian 2.000, menerima uang tunai 30.000. Nah, uang tunai ini bisa langsung dicatat sale of equipment 30.000, menambah cash kita. Lalu kita breakdown equipmentnya, yang dijual berapa, yang dibeli berapa. Yang dibeli kan tadi udah di keterangan 7 40.000. Nah, selanjutnya di 2017 ada 132.500. Kalau ditambah beli berarti seharusnya saldo akhirnya itu 172.500, tapi malahan di 2018 hanya tersisa 121.000. Jadi kita selisihin nih, selisihnya itu masuk menjadi yang dijual yaitu 51.500. Selanjutnya untuk ACC Depre juga 2017 24.000, 2018 sisa 40.500. Yang dijual berapa? Nah, yang dijual ini gimana carinya? Kita harus buat jurnal dimana cash yang didapat tadi di soal itu 30.000 katanya. 30.000 nih. Nah, ACC Depre-nya kan belum diketahui. Loss on sale-nya udah 2.000. Equipment-nya kita udah dapat nih 51.500. Jadi kalian bisa cari ACC Depre-nya, sisihin saja 51.500 dikurang 2.000 dikurang 30.000, 19.500. Ini kita masukin ke yang dijual. Nah, 2017 kan 24.000 dijual 19.500. 24.000 dikurang 19.500, tapi hasilnya saldo akhirnya malah 2018 itu $40.500. Nah, sisanya masih ada tambahan, berarti tambahannya itu apa? Tambahannya itu depreciation expense, yaitu sebesar, kalian selisihin saja 24.000 kan dijual, berarti dikurang 19.500 dikurang 40.500, dapat depreciation expense-nya 36.000. Nah, depreciation expense equipment bisa kalian masukin ke operating activities. Depreciation expense equipment 36.000 menambah, yaitu dia setara dengan loss on sale. Selanjutnya ke poin kelima, perusahaan melakukan pembelian bangunan, pembayarannya secara tunai senilai 50.000, sisanya menerbitkan 15.000 lembar saham biasa pada nilai par. Langsung saja purchase of building sebesar yang tunai aja, karena kita cash flow statement itu harus yang berhubungan dengan cash, yaitu 50.000 minus, mengurangi karena cash outflow. Nah, ini sisanya nanti dicatat di notes. Poin ke-6, bangunan harga perolehannya 180.000, mempunyai akumulasi depresiasi 29.500, dijual dengan mengalami kerugian 1.500. Kita bisa catat kerugiannya di operating activities, loss on sale of building 1.500. Lalu kita bisa cari breakdown dulu building sama ACC Depre-nya. Building di 2017 ada 230, di 2018 sisanya itu 250.
di keterangan 5 kan kita ada beli. Kita beli 50.000 tunai, sisanya dilunasi dan menerbitkan 15.000. Nah, kalau misalnya kalian jurnal kayak gini, buildingnya ya tahu nih totalnya berapa, tapi cashnya dikeluarkan secara tunai 50.000. Nah, sisanya menerbitkan 15.000 lembar share capital ordinary. 15.000 dikali sebesar nilai par yaitu $10. Jadi 15.000 kali 10 150.000. Total untuk buildingsnya artinya adalah 200.000. Jadi kalian masukin ke sini. Nah, kan 230 tambah 200 harusnya 430, tapi ternyata di 2018 hanya sisanya 250. Jadi kalian bisa cari selisihnya itu adalah yang dijual, yaitu 180.000. Sesuaikan dengan yang di soal. Nah, kalau sesuai berarti kita udah bisa jurnal. Nah, kalian bisa jurnal langsung yang dijual berarti cash di debit sebesar berapa, lalu ACCDP-nya di debit kan berkurang, berarti sebesar 29.500 di debit. Mengalami kerugian loss on sale 1.500 di debit. Nah, kreditnya adalah bangunannya 180.000. Nah, kalau kalian selisihin 180.000 dengan 29.500 dengan 1.500, dapatlah cash yang didapat dari sale of building, yaitu 149.000. Untuk breakdown yang di ACCDP-nya kan yang dijual di awal ada 28.500, lalu yang dijual 29.500. Nah, tapi sisanya di 2018 ending balance-nya 37.500. Jadi sisanya itu masuk ke depreciation expense 38.500. Nah, depreciation expense masuk ke operating activities 38.500 positif sama seperti loss on sale. Aktiva tetap ada building dan equipment. Nah, selanjutnya kita perhatikan di SOFP ada land. Nah, land ini ternyata bertambah nilainya 100.000 menjadi 400.000 di 2018. Tapi nggak ada keterangan apapun di informasi tambahan. Artinya land tersebut ada 300.000 land yang kita beli. Jadi kita bisa taruh di cash flow from investing activities purchase of land minus 300.000 karena dia cash outflow maka dia minus. Nah, kalau sampai sini berarti kalian sudah bisa nih investing activities-nya sudah bisa dicari saldo akhirnya. Net cash used by investing activities minus $134.500. Kita ke keterangan 8. Terdapat penerbitan saham ordinary di tingkat harga $10.75 per lembar. Nah, artinya ada share capital ordinary yang diterbitkan. Nah, gimana caranya? Kalian bisa gini. Jadi di awal itu 360.000 dibagi $10 parnya, jadi ada 36.000 lembar. Sedangkan di akhir 55.000 lembar. Nah, sisanya itu kemana? Karena ada 15.000 lembar yang kita terbitkan di keterangan 5, yaitu kalian bisa tambahin 36.000 ditambah 15, itu harusnya 51. Tapi ada di akhir ada 55.000, artinya kita terbitkan dengan harga $10.75 ini sebesar 4.000 lembar. Atau totalnya kalau kalian kaliin 10.75 dikali 4.000 adalah 43.000. Kita coba cek sesuai gak dengan selisih nilai yang di share capital ordinary dan share premium. Share capital ordinary di 2017 ada 360.000. Terus di keterangan 5 kan ada terbitkan 15.000 lembar sebesar nilai parnya itu 10, jadi 150.000. Sedangkan di 2018 sisanya 550.000. Nah, selisihnya ini ada di keterangan 8, yaitu yang diterbitkan 40.000. Lalu share premium ordinary 2017 ada 67.000, 2018 ada 70.000. Jadi kita selisihin, berarti yang diterbitkan ada 3.000. Nah, kalau kita jurnal cash, debit, share capital ordinary bertambah 40.000 di kredit, share premium ordinary bertambah 3.000 di kredit. Nah, kalau totalnya
cash 43.000, sama seperti yang tadi dihitung manual pakai lembar-lembar saham dikali dengan 10,75 dolar. Jadi bisa di jurnal ditaruh di financing activities, yaitu issuance of share capital ordinary 43.000. Selanjutnya untuk akun ekuitas lainnya yang berubah adalah return earnings. Nah, return earnings berubah kemungkinan karena ada payment of dividend. Kita cari di 2017 return earnings ada sebesar 114.500, sedangkan net income-nya 20.500. Nah, kalau ditambah itu harusnya return earnings ending-nya 135.000, tapi ternyata di 2018 sisanya itu 110.000. Jadi kemana 25.000-nya itu digunakan untuk membayar dividen. Bisa kita taruh di financing activities, yaitu payment of dividend 25.000 negatif karena cash outflow. Jadi kita bisa totalin financing activities yang net increase of cash sebesar net cash provided by financing activities 0. Nah, kalau sudah semua, terus gak ada informasi berkaitan dengan operating activities lagi, maka ini bisa kalian totalkan. Jadi net cash provided by operating activities dapatnya 187.500. Lalu totalin semuanya, saldonya dapat net increase of cash 53.000. Dan cash balance beginning di soal adalah 23.000 di 2017 ditambah 53.000 hasilnya 76.000. Nah, ini sudah balance sesuai dengan selisih yang di SOFP, yaitu naik 53.000. Lanjut ke financial statement analysis. Pertama, cari yang mudah dulu, profit margin, yaitu rumusnya net income dibagi sales. Net income di soal adalah sebesar 20.500. Salesnya penjualan bersih yaitu net sales 185.000. 20.500 dibagi 185.000 adalah sebesar 11%. Asset turnover rumusnya adalah net sales dibagi average total asset. Nah, average net salesnya tadi yang 185.000, average total asset dapatnya dari mana? Kalian bisa totalkan total aset di 2017 597.000 ditambah total aset 2018 892.000 dibagi 2, dapat hasilnya 0,25 kali atau times. Karena biasa turnover itu satuannya adalah times. Lalu current ratio itu current assets dibagi current liabilities. Nah, kalian harus pilih current assetnya, totalkan dari yang 2018 itu, dari prepaid rent sampai cash 8.000 tambah 45 tambah 50 tambah 76 dibagi dengan current liabilities dari accounts payable sampai dividen payable. Ini hanya untuk 2018 saja, ya kan, ratio below for 2018. Totalnya hasilnya adalah 1,38 banding 1, karena current ratio atau quick ratio segala macam itu satuannya harus dibandingkan dengan 1 biar tahu kondisi perusahaan itu liquid atau enggak, karena patokannya adalah 1. Lalu kita ke quick ratio dulu. Nah, quick ratio ini adalah memperhitungkan aset yang paling liquid. Nah, yang paling liquid ini dari cash udah pasti, short term investment kalau ada, karena keadaan pasar itu biasa sangat cepat untuk jual maupun beli, dan accounts receivable. Nah, dalam kondisi ini kita nggak ada short term investment, jadinya hanya pakai accounts receivable net yang 50.000 ditambah cash 76.000. 126.000 dibagi current liabilities dari yang current ratio ini 130.000, jadi hasilnya 0,97 banding 1. Debt to total asset ratio, berarti debt karena hutang berarti total liabilities dibagi total asset. Nah, sebenarnya dari sini kalian bisa baca rumusnya, debt to total asset artinya hutang banding aset. Kalian cari total liabilities-nya, yaitu dari liabilities-nya semua diperhitungkan, mau current mau long term diperhitungkan, yaitu dari bonds payable sampai dividen payable kalian jumlahkan. Lalu untuk total aset yang udah ada di sini 892.000.
162 banding 892, hasilnya adalah 18,16%. Selanjutnya payout ratio. Kita ke payout ratio. Payout itu atau dividen payout ratio itu biasanya adalah rumusnya cash dividend yang dibagikan atau diumumkan dibagi net income, karena sumbernya itu dari net income. Jadi berapa cash dividend yang dibagikan dari hasil net income perusahaan. Cash dividendnya kalian bisa lihat di sini yang kita cari di cash flow. Paymentnya 25.000 dibagi net income-nya 20.500. Nah, sebenarnya agak logis karena net income-nya itu adalah 20.500. Jadi 25.000 dibagi 20.500 bisa 100% lebih. Itu payout ratio-nya aneh. Nah, selanjutnya kita ke ROA aja, return on assets. Return on assets artinya berapa total aset yang bisa digunakan untuk menghasilkan net income. Nah, artinya net income sebagai pembilang dibagi, net income itu hasilnya produknya, berarti net income dibagi average total asset. Nah, average total asset yang di aset turnover yaitu aset 2017 tambah aset 2018 dibagi 2, hasilnya adalah 24,85%. Selanjutnya yang terakhir, return on ordinary shareholders equity. Shareholders equity yang ordinary itu terdiri dari share capital ordinary, premium ordinary, retained earnings. Pokoknya harus exclude, dikeluarkan lah. Preference itu nggak masuk. Itu namanya ordinary shareholders equity. Lalu returnnya itu apa? Returnnya itu net income available for ordinary shareholders aja, yaitu makanya net income kurang preference dividend dibagi dengan average ordinary shares outstanding. Net income kurang preference dividend adalah yaitu 20.500 dibagi dengan average ordinary share outstanding. Jadi kalian totalin yang ini 190 tambah 70 tambah 110 sama 360 tambah 7 114,5. Nah, itu ditotalin semua lalu dibagi 2 dan average ordinary shareholders equity. Nah, kalau udah berarti dapat 3,22% dari 20.500 dibagi sama yang ini. Selanjutnya adalah ke soal 3, yaitu investment. Investment langsung masuk ke transaksi. Untuk 20 Januari dibeli 5.000 lembar PTA dengan total harga 202.000 belum termasuk biaya komisi 2.000. Jumlah saham PTA yang beredar sebanyak 40.000 lembar. Jadi jurnalnya kita membeli saham share investment in PTA di debit, lalu kreditnya cash. Nah, totalnya itu harga 202 ditambah dengan komisinya 2.000, jadi 204.000. Lalu dihitung kepemilikan di PTA itu berapa persen. Jadi, untuk menentukan dia pakai metode apa. Caranya gimana? Dia belinya 5.000 lembar dibagi dengan saham outstanding di PTA 40.000. Jadi yang dimiliki adalah porsi 5.000 dari 40.000 sebesar 12,5%. Dan ini masih pakai cost method. Untuk 14 Februari dibeli 20% kepemilikan saham PTB dengan total harga 300.000 sudah termasuk biaya komisi 2.000. Jadi di jurnal share investment pada cash sebesar 300.000 karena sudah termasuk biaya komisi, jadi nggak usah dimasukin lagi. Nah, lalu kepemilikannya dibilang 20%, berarti dia sudah pakai equity method. Nah, kalau misalnya mau cari nih berapa kepemilikan dia, berapa lembar, kalian bisa 20% dikali dengan total saham outstanding di PTB adalah 100.000. Jadi 20% kali 100.000, 20.000 lembar. Maret 1 dibeli 25.000 lembar obligasi milik PTC
yang memiliki nominal 250.000 dengan kurs 120. Jadi kita belinya di kurs 120. Jadi debt investment in PTC pada cash sebesar 250.000 dikali 120 per. Selanjutnya ada tanggal 30 April itu dibeli 16% kepemilikan saham PTD yang beredar 250.000, di mana nilai nominal saham per lembar adalah $50. Jadi jurnalnya share investment PTD pada cash itu 250.000. Nah, kita mau lihat kepemilikannya itu berapa lembar. Jadi asumsi diterbitkan di nilai nominalnya itu 250.000 dibagi 50, 5.000 lembar. Outstanding share di PTD itu adalah 5.000 lembar dibagi dengan kepemilikannya 16%. 5.000 lembar itu porsinya 16%, maka 100% nya adalah 31.250. Di Juni 30 mengumumkan laba rugi dan pengumuman dividen. Nah, yang mendapat dividen hanya PTA. Jadi PTA itu sementara dicatat dengan cost, berarti jurnalnya cash pada dividen revenue sebesar kepemilikan di PTA adalah 5.000 lembar. 5.000 dikali dividennya $2 per lembar, jadi 10.000. Nah, selanjutnya untuk PTD dan PTD itu dia masih kepemilikan 16%. Berarti gak ada porsi laba atau rugi yang didapat. Nah, untuk PTB berarti menanggung rugi dari rugi sebesar 500.000. Sehingga jurnalnya loss from share investment pada share investment PTB itu sebesar 500.000 dikali kepemilikan di PTB 20%, jadi 100.000. 6 Juli PTB menerbitkan 18.750 lembar saham tambahan, di mana sebanyak 5.000 lembar dibeli oleh perusahaan. Saham dibeli dengan harga 40 per lembar. Jadi share investment PTB pada cash itu 40 dikali 5.000, 200.000. Kita cari total outstanding share baru di PTD, itu yang awalnya 31.250 lembar ditambah yang diterbitkan baru 18.750 lembar, jadi totalnya 50.000 lembar yang outstanding. Nah, kepemilikan kita di PTD yang pertama itu di 30 April beli 5.000 lembar ditambah 6 Juli beli lagi 5.000 lembar, jadi 10.000 per dari 50.000 lembar adalah 20%, sehingga sudah bisa mencatat equity method. Agustus 16 dijual saham PTA sebanyak 1.000 lembar dengan harga $47 per lembar. Perusahaan membayar biaya komisi 2.000. Biaya komisi berarti mengurangi cash yang didapat. Nah, 47 dikali 1.000 lembar dikurang 2.000 biaya komisi, cash yang didapat adalah 45.000. Kita cari share investment PTA itu berapa yang dijual untuk 1.000 harganya. PTA itu totalnya 204.000 untuk yang 5.000 yang kita beli di awal 20 Januari. Jadi 204 dibagi 5.000 dapat harga cost per lembarnya. Lalu dikali dengan 1.000 yaitu yang dijual. Dapat costnya 40.800, sehingga selisihnya adalah gain on sale. Untuk 1 September menerima bunga dari PTC. Nah, kita lihat bunganya adalah 10%, di mana diterima 1 Maret dan 1 September. 10% itu per tahun, artinya kalau diterima semi-annually berarti 1 September dan 1 Maret masing-masing menerima bunga 5%. Jadi jurnalnya cash pada interest revenue langsung saja 10% dibagi 2 yaitu 5% dikali dengan nilai nominalnya 250.000. Jadi kita dapat cash dari interest revenue 12.500. Oktober 12 perusahaan menjual 5.000 lembar obligasi PTC sebesar 55.000. Cash yang didapat 55.000, lalu loss on sale nggak ada. Debt investmentnya kita cari dulu, yaitu yang dijual adalah 5.000 lembar. Kita lihat PTC berapa costnya. Kita beli PTC 250.000 lembar, 25.000 lembar seharga 300.000. Jadi dicari 300.000 dibagi 25.000 dapat cost per lembarnya
dikali 5.000 yang kita jual, yaitu 60.000, sehingga selisihnya masuk ke loss. 31 Desember ada data laba atau rugi dan juga pembagian dividen tunai. Nah, PTB membagikan dividen $2 per lembar. Jadi karena PTB dicatatnya dengan metode equity, maka jurnalnya cash pada share investment PTB, yaitu kita punya berapa lembar di PTB, yaitu 20.000 lembar dikali harga dividennya $2 per lembar. 20.000 kali 2 40.000. Selanjutnya untuk PTA nggak ada dividen dan juga tidak menerima bagian laba atau rugi. PTB dan PTD masing-masing menerima. Untuk PTB ternyata laba 600.000 dengan kepemilikan 20%. Jadi 20% dari 600.000 adalah 120.000. Share investment PTB pada revenue from share investment. Nah, untuk PTD karena dia mengalami loss 600.000 juga dikali 20% 120.000, yaitu jurnalnya loss from share investment pada share investment PTD. Selanjutnya adalah data untuk fair value. PTA kan masih pakai cost, PTB equity, jadi tidak ada penyesuaian. PTB juga nggak ada, berarti ini PTA dan PTC. Nah, PTA sama PTC. PTA tadi ada yang dijual. Nah, ini kalian harus rekap dari yang pertama berhubungan dengan share investment PTA yang 204.000 dikurang dengan share investment yang dijual di 16 Agustus 40.800, dapat hasilnya cost total 163.200. Dibandingkan yang fair value-nya, karena total kepemilikan di PTA sekarang 4.000 lembar, 4.000 dikali fair value PTA adalah 40 per lembar, maka 4.000 kali 40 160.000. Karena fair value besar dari kecil dari cost, maka lossnya 3.200. Selanjutnya untuk PTC awalnya dibeli 300.000 di 1 Maret, lalu ada yang dijual di 12 Oktober 60.000. Jadi 300 dikurang 60, 240. Fair value-nya tadi awalnya kita beli 25 lembar, yang dijual adalah 5.000 lembar. Jadi 20.000 lembar dikali cost-nya untuk PTC 13. Fair value-nya adalah 260.000. Fair value lebih besar daripada cost, jadi selisihnya itu adalah gain. Nah, kalian totalin ini 20.000 dikurang 3.200, 16.800 masih gain, maka jurnalnya fair value adjustment trading pada alias holding gain income 16.800.